Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kita sebelum kita beristirahat tidur untuk malam hari ini. Dan malam hari ini kita masih akan melanjutkan kata-kata mutiara kehidupan yang ditulis oleh Raja Salomo dalam kitab Amsal 10 ayat yang ke-26. Begini bunyi firman Tuhan, seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Melalui Amsal ini dituliskan bahwa seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Satu kalimat yang luar biasa, karena kita tahu kalau kita melihat cuka, mungkin kita kenal dengan yang namanya cuka apel. Nah, itu contoh dari cuka ya, di mana cuka ini mengandung kadar asam yang tinggi, sehingga kalau diminum terus-menerus akan mengganggu kesehatan gigi. Jadi setiap asupan yang bersifat asam itu telah lama diteliti dapat merusak lapisan email dan enamel gigi, termasuk cuka apel. Dan bahkan ada satu studi kasus yang menceritakan bahwa seorang gadis remaja mengalami kerusakan gigi yang parah karena sering mengkonsumsi cuka apel sebanyak 237 ml dengan tujuan untuk menurunkan berat badan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata asam dari cuka itu merusak gigi ya. Lalu asap pun itu sangat tidak baik kalau buat mata. Jadi kalau dalam kondisi berasap lalu kita masuk terus berjalan dengan mata terbuka, pasti mata kita akan perih. Jadi di sini menunjukkan bahwa ada efek buruk dari asam yang terdapat di cuka bagi gigi dan asap yang mengenai mata, dan itu berefek buruk kepada organ-organ penting yang ada di dalam tubuh kita. Jadi Raja Salomo ini ingin menunjukkan ada satu efek yang sangat merusak, yang tidak baik, yang menyakitkan kalau kita berhubungan kerja atau bahkan berhubungan pelayanan dan yang sebagainya dengan orang yang malas. Sehingga Raja Salomo menuliskannya dengan kalimat yang seperti itu. Atau kalau kita mungkin mengingat-ingat kehidupan kita, pernahkah kita menjumpai ada teman, ada kerabat, saudara, mungkin orang lain yang kita lihat, wah ini orang ini kok malesnya minta ampun. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara melihat dari apa yang dilakukannya. Hidupnya cuman tidur-tiduran aja, ngobrol sana-sini, tidak mencari kerja, atau ya dalam bahasa Jawa kalau kita ngomong, wah orang ini kok cek males nemen. Nah, mungkin ada statement itu yang keluar dari mulut kita, karena ternyata dari pengalaman kita sendiri, kalau kita berhubungan kerja dengan orang yang sifatnya pemalas, maka sebetulnya kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugas kita dengan baik. Dan hasilnya sudah jelas tidak memuaskan. Bahkan seringkali hal itu mengakibatkan kita jadi mengulang kembali pekerjaan yang sia-sia karena dikerjakan dengan asal-asalan. Dan seringkali hal itu membuat kita jengkel, ya, membuat kita marah, membuat kita kecewa. Nah, ini yang Raja Salomo tuliskan bahwa kita harus memiliki hikmat dalam hal ini. Lalu hikmat apa yang bisa kita ambil di dalam Amsal 10 ayat 26 ini? Tuhan pun tidak akan pernah bisa bekerja sama dengan pemalas. Nah, lalu apa yang Tuhan katakan? Kalau ada orang yang malas, kitab Amsal pun juga menuliskan, kalau ada orang malas, suruh dia pergi dan belajar sama semut. Kenapa harus belajar sama semut? Wah, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, semut pun memiliki aktivitas yang luar biasa. Saat dia harus mencari makanannya, dia akan berjalan jauh. Saat dia menemukan makanannya, dia harus mengangkat makanan tersebut, membawa ke sarangnya yang juga jauh, ditambah beban makanan yang berat, berarti itu menjadi berlipat-lipat beratnya apa yang harus dikerjakan dan dilakukan. Bukan hanya itu saja, semut juga melakukan hal yang bersama-sama dengan sesama semut untuk mencapai tujuan yang bersama. Jadi Tuhan hanya bisa bekerja sama dengan orang yang rajin, yang mau melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan kerjasama. Dan dalam kondisi seperti inilah
Orang-orang yang rajin itu akan dipakai Tuhan. Dalam banyak hal, orang-orang yang rajin akan dipakai Tuhan untuk supaya apa yang menjadi misi Tuhan di bumi ini bisa tersampaikan. Orang-orang yang lain yang belum mengenal Tuhan pun akan diberkati. Dan firman Tuhan memang berkata di dalam Amsal 12 ayat 27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Dan puji Tuhan, malam hari ini kita mendapatkan berkat dua hal yang kita pelajari. Yang pertama yaitu jangan kita menyuruh orang malas untuk bekerja atau melakukan apa yang menjadi tugas pekerjaan kita, karena hasilnya tidak akan maksimal dan kita akan kecewa, itu akan merugikan diri kita sendiri dan efeknya tidak baik untuk kehidupan kita, dan otomatis apa yang menjadi tujuan tidak akan pernah tercapai, tidak akan maksimal, tidak mendapatkan hasil yang baik. Lalu yang kedua, jangan kita menjadi orang yang malas. Mari kita menjadi orang yang rajin, yang belajar dan melakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap daya upaya, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap apa yang kita punya dalam hidup kita, untuk kita juga mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan orang lain pun akan diberkati dengan apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, itu berkat Tuhan untuk kita malam hari ini. Biar malam hari ini menjadi satu malam yang penuh dengan damai sejahtera bersama dengan Tuhan Yesus. Istirahat kita nyenyak dan kita akan bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan segar kembali dengan kekuatan yang baru. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.